Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ikhwafillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang baik yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah. Semoga semuanya sehat, selamat, berkah dan diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan saya Areza di podcast Areza, yang alhamdulillah hari ini saya kedatangan saudara saya, tamu yang brother saya, biker, seorang pengusaha, seorang luar biasa di dalam perbaikan. Salah satu adalah pengurus pusat di HDCI pusat, yaitu selaku wakil sekjen dari HDCI. Mudah-mudahan namanya sih panggilannya Jiron gitu. Haji Roni, tapi nggak tahu siapa, katanya marganya Lubis, orang Medan, tapi ngomongnya Bandung pisan, Sunda pisan ya. Dan insya Allah yang like, share, and subscribe di acara Areza Podcast ini, insya Allah rezekinya kita akan bagi-bagikan lagi kepada fakir miskin, anak yatim, kaum duafa, orang-orang yang susah di antara kita. Nah, lama lagi saya langsung sapa aja yang namanya Jiron, Haji Roni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Juga orang di Bandung. Mohon kawasan di Bandung, aduh, kebanggaan buat saya. Biasa pendaksaraan guru saya. Beliau ini adalah guru saya, panutan saya. Ini kiblat buat saya di biker mah. Alhamdulillah. Kang Roni, karena kita sudah prokes, sudah kita swab, sudah vaksin, apalagi dan kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Biar enak kemudian kita buka masker. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aduh. Kang Haji, Semun. nama lengkapnya saha sih sebenarnya? Kalau nama teh macem-macem ini. Ada Roni anak soleh. Jadi kalau dari orang tua sih Roni Christoph Hidayat Lubis. Jadi saya orang Medan, Lubis warga saya. Cuman setelah saya 2001 naik haji, teman-teman lebih sering manggilnya ke saya Jiron, Haji Roni, cara gitu. Nah, terus di medsos mah bukannya sombong ya teh guru, ngadamal Roni anak soleh teh. Jadi doa gitu. Hoyong mah cita-cita teh upami teman-teman semua pas kasih itu, oh itu IG-nya Roni anak soleh, jadi mudah-mudahan jadi doa jadi soleh beneran gitu tah. Hoyong mah eta cita-cita jadi soleh beneran kan gitu. Kata-kata adalah doa gitu teh. Haji Roni ya. Sumun. Udah biasa menjelaskan perkenalannya. Siap. Kang Haji nih emang lahir di Medan atau di Bandung atau gimana sih? Saya mah lahir, kalau ngobrol lahir mah saya lahirnya di jalanan. Di jalanan. Jadi gini, saya tinggal di Bandung. Jadi orang tua mau melahirkan saya, ibu kan orang Madiun, ayah orang Medan. Mau dilahirkan di Madiun. Jadi udah waktu 9 bulan ini udah aja kita jalan ke Madiun nih. Nggak taunya pas di Semarang nggak kuat kali ibu teh. Jadi aja melahirkannya di Semarang. Tinggal di Bandung, udah segala rupa itu jadi anak jalanan. Di Semarang saudara nggak ada malahan. Iya, jadi tinggal di Semarang sebulan lah, baru bisa dibawa balik lagi ke Bandung. Nggak kos. Tinggal di Batu Nunggal, di Perumahan Batu Nunggal. Ya. Udah keluarga berapa anak? Anak 3. Ya. Alhamdulillah. Istri orang Bandung. Orang Bandung. Biasa pisan nyaris Bandung. Orang mau ngomong Medan masih bisa. Medan harus bisa dikit-dikit ya, karena kerjaan kan pegawai banyaknya orang Medan. Bis apa sih bis? Bis antar lintas Sumatera, ALS. Iya. Kang Roni. Keluarga. Udah lama itu ya? Terus lami pisan itu mah dari tahun 60-an ya. Berdirinya juga dari kakek. Apa sekarang armada baru-baru? Wah, kena dampak dari pandemi. Bisa kena dampak sama pisan, kena dampak sekali aja itu sih masalah pandemi, karena ya PPKM ya, kemudian kita juga ada harus vaksin apa segala macam kan, terhambat masalah itu. Kemudian dengan pesawat ini kan cukup bersaing ya harganya ya, benar. Pasti agak menurun. Terus orang juga karena kondisi ekonomi turun,
pulang kampung itu kan harus betul-betul menyiapkan dana yang Tapi cukup. masih survive, Aina. Insya Allah mudah-mudahan harus bisa survive karena dari karyawan masih bisa digaji segala macam. Insya Allah pasti alhamdulillah masih tiasa sadayana Kan Kang Roni terkenal sedekahna cenah. amin amin nah amin nah nu penting mah ikhlas we nya Amin, ikhlas amin. wageng oge upami teu ikhlas ridho hoyong ka ditu ka dieu mah nya majantuna naon gitu Kak. Asodaku tuh baliyazat segala itu bertambah. Amin. Nggak bakal miskin kata Rasulullah orang yang bersedekah. Mohon, gitu. amin. Nah, Kang Roni kan anak biker lah. Sejak kapan suka sama motor? Wah, saya suka motor itu awal mulanya dari SMP. Dari SMP suka main motor, main motor kecil. No, SMA, begitu SMA masuk balapan liar, ikutan geng motor, jadi ribut terus lah sama orang tua teh kabur-kaburan. Wah, sampai segala rupa lah di geng motor itu. Banyak banget lah pengalaman hidup yang saya dapatkan ya. Karena namanya anak muda mah kan cari jati diri, cari pengakuan deh ya. Hayang kasohor deh ya kan, segala rupa. Jadi pokoknya mah segala dicoba, itu itu dicoba sampai akhirnya 2S kuliah. Nah udah kuliah ganti tuh dari motor kecil. Sama ayah tuh hadiah ulang tahun dikasih motor besar 93-an udah dikasih. Sporter tapi yang masih diselah dulu mah. 100.000 gitunya. 900. Roadster deh gitu ya. Ya pakai 900 itu. Oh, jadi awal punya motor Harley itu? Iya. Tahun 93. 93 94 lah ya, arah orang tua. Udah gitu main terus udah gitu sempat ganti dulu pakai BSA. Motor antik pakai BSA side clap dulu yang 500. Udah gitu udahlah dari situ setelah menikah pindahlah ke yang rada bagusan Evo 2000 ya main Evo rada baruan yang pakai starter lah yang kudu di sela-sela kesangan dah gitu. Mulai aktif di HDCI kapan Kang Roni? Di HDCI saya dari tahun 2000 di bawah 2004 ya 2003 2002 udah sering ikut bareng sama teman-teman di HDCI Bandung. Karena kita 2004 juga bikin ada Bandung Bike Week. 2000 gitu Kang Roni ya? Pertama ya ikut bebarengan jadi panitia Bandung Bike. Sering hadir saya. Sering ketemu seorang ama. Nah, udah gitu terus sampai kesini seringlah lebih aktif lagi di kepengurusan. Sampai sekarang iya. Wakil Sekjen di HDCI Pusat. Sekarang di pusat di Wakil Sekjen. Sebelumnya sebelum periode Pak Ketum yang baru Pak Teddy Minahasa. Sebelumnya waktu masih periodenya Pak Ketumnya Pak Nanan, saya di bidang organisasi. Ya, jadi sering ke daerah-daerah lah. Jadi kita ke HDCI cabang-cabang untuk. Tapi lihat ya HDCI itu kalau tiap keluar itu pasti ada santunan sama bakti sosial tuh. Alhamdulillah. Jadi gini, jadi apa ya? Mungkin ya teman-teman semua juga kan tahu ya kalau yang namanya bikers itu image-nya teh ya, image-nya arogan, sombong, memikirkan orang lain. Wah, pokoknya mengabret nyalira kan gitu aja. Nah, belar. Jadi dari situlah Pananan juga Pak Ketum yang dulu, begitu juga Pak Ketum yang sekarang, Pak Teddy juga selalu mengingatkan kepada kita setiap apapun juga kegiatan yang kita lakukan. Kalau bisa, siap brother. Ada ya guru-guru abdi di mana aja. Mau ikut mendengarkan pengetahuan tentang sukses. Apa sih nggak tiketnya teh can namanya? Ini Kang Sultan ya, Kang Sultan ini Ustadz dari Jawa Barat di Bandung, HDCI Bandung juga nih. Ya, alhamdulillah. Ini kakak sepupu saya sebetulnya. Sebenarnya aslinya mah pakai udang-udang, pakai
sorban ya, ini lagi rock and roll emang begini kesehariannya. Seperti saya sebetulnya kesehariannya juga rock and roll, nggak pakai. Enggak, Sultan. Kang, ini kita lagi ngobrol sama Kang Roni nih, masa HDCI ya kan image orang itu tentang moge itu kan arogan, sombong, ya kan segala macam lah, pokoknya mah memikirkan orang lain gitu. Tapi setiap keseharian lihat Kang Roni itu sama teman-teman di HDCI, setiap ada kegiatan pasti ada santunan, pasti ada bakti sosial, ya kan? Pasti senantiasa mikirin banyak orang gitu. Setiap ada musibah duluan Kak, HDCI, anak Ogger semua ya kan? Semua tuh anak-anak komunitas motor besar tuh sebenarnya care itu ya. Care ya. Jadi memang sosial, ada programnya ya. Apa gimana sih? Ya itu tadi jadi gini, ketum kita baik Peranan Pak Teddy juga sering mengingatkan kita coba sadar diri dengan apa ya bikers ini image-nya di masyarakat seperti itu kurang baik. Cobalah kita itu memperbaiki image dengan tindakan nyata, diantaranya yaitu setiap kegiatan apapun juga, baik touring pendek, touring jauh ataupun event harus selalu disisipi dengan bakti sosial, berbagi, apalagi kondisi sekarang. Tahu kan? Iya, Kang. Orang taunya, oke, gitu, selalu melihat dari sebelah mata, iya, iya, iya. Gayanya punya sarariun gitu, yang menyeramkan gitu kan. Banyak kata, itu mah kumpulan orang-orang kaya, kan banyak orang iya. Nah, makanya kalau misalnya ini bisa dikasih tahu sama teman-teman, saudara-saudara yang saat ini melihat Reza Podcast, bahwasanya tidak menyeramkan yang dibayangkan. Amin. Dari Ustadz Reza juga, Zikrul Maut. Kematian. Pernah celaka? Kulan? Pernah celaka? Kantos. Jadi atau saya sedikit cerita tentang kemarin ya. Iya, gimana? Jadi HDC itu kemarin baru mengadakan Indonesia Rally 300. Ya, HDC Indonesia Rally 360 derajat. Jadi start kemarin saya ikut dari Makassar, keliling Pulau Sulawesi, kemudian keliling Pulau Kalimantan, kemudian keliling Pulau Sumatera. Capek kan? Insya kalau happy mah jadi nggak capek kali ya. Pakai joki tuh. Oh. Wah, ini mah harus joki. Kita di Sulawesi juga kita lakukan bakti sosial, Kang. Ya. Gini ya, jadi kita di Sulawesi banyak sekali pengalaman dari Baksos nih, Kak. Jadi kan di Sulawesi itu kita masuk ke daerah pedalaman, ketemu dengan masyarakat langsung. Dan kebetulan karena memang kondisi kita juga lagi terpuruk seperti ini Indonesia, kita kemarin Baksos hampir lebih dari 20 ton beras. Alhamdulillah. Kita bagi-bagi langsung ke malahan kita mungkin poso juga kan, di poso kan katanya kondisinya seperti apa, tapi ternyata kita di sana bertemu dengan masyarakatnya, kita Baksos di sana juga welcome, sangat welcome sekali. Terus ada beberapa tempat yang begitu mereka menerima beras 5 kilo itu ya, sampai sujud, sampai dipelukin sama dia. Aduh, saya ngerasa Masya Allah ya, sampai sebegitunya gitu loh kan. Saya nggak menyangka gitu kan, wah ternyata memang kedalaman itu sangat. Ayolah, makanya teman-teman biker coba, mudah-mudahan terketuk pintu hatinya. Kita selaku bikers lakukanlah apa tugas kita, touring. Tapi di dalam touring itu coba kita juga melihat saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Yuk kita berbagi, nggak usah besar-besar lah, semampu kita asal ikhlas. Pasti mereka juga sangat welcome sama kita. Lebih sering kita ngelakuin bakti sosial, mungkin nama dari bikers itu sendiri tidak dipandang sebelah mata kan gitu ya. Kita berharap Harley ini bisa dijadikan kendaraan untuk sesuatu yang baik. Misalnya buat Aam kan mungkin kita pakai motor untuk kendaraan berdakwah kan gitu ya. Dan saya juga pengen kan gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bikers yang nggak suka dakwah, jadikan Harley itu bisa untuk silaturahmi, kita untuk mengantarkan sumbangan kita atau menyisihkan sebagian rezeki kita buat saudara-saudara yang kurang beruntung kan gitu ya. Sesuai dengan jadi nama Roni barokah gitu kan.
Dulu dianggapnya sombong. Oh, gitu. Kalau ditulis turun anak sholat itu bukan sombong. Iya, di bahasa Arab tuh mengalap keberkahan dari anak. Suatu hari jadi soleh. Amin, amin. Perubahannya drastis. Luar biasa. Dulu punten. Saya teh pernah dengar dari temen ini juga ya, katanya dulu di zaman Rasulullah ada namanya Ibnu Hajar. Beliau mempergunakan kereta kuda. Kereta kudanya yang dia pergunakan untuk berdakwah itu sampai raja-raja di zaman Rasulullah itu iri melihat itu. Nah, hal-hal seperti itu kan padahal Ibnu Hajar itu memakai kereta kuda itu kan bukan untuk kesombongan, tapi beliau membutuhkan itu untuk berdakwah kan. Nah, akhirnya itulah yang kita harapkan. Saya dan teman-teman semua di HDCI sangat berharap rombongan touring Harley Davidson HDCI ini khususnya bukan menjadikan masyarakat itu doa yang jelek-jelek, bukan menjadikan iri dengki kan gitu ya. Tapi begitu lihat rombongan Harley Davidson ini menjadikan semangat buat saudara-saudara untuk memacu, saya pengen beli Harley ini, atau bisa menjadikan hiburan buat masyarakat, kan seneng ngelihatnya ya. Mungkin melihatnya atau motornya segede kapal, mesinnya segede kapal api, jadinya kapal mobil, segala macam kan jadi hiburan buat mereka, bukan menjadikan sing guling sia kan gitu kan. Astagfirullahaladzim ya. Nah itu kan makanya hal seperti itu teh coba kita benahi, teman-teman touring itu bisa memperbaiki pandangan dari masyarakat lah. Iya. Hal seperti itu. Mari ibdal bin nafsi dimulai dari diri kita lagi ya. Ya gimana niatnya juga kita. Namanya yahtajul ibadah ila arba'ati asya. Kesempurnaan ibadah tergantung dari 4 hal. Kalau naik Harley orang jadi ibadah, yang penting biniat niatnya kumaha tah. Ngomongkan manfaat rek kumaha ya. Iya. Ilmu dengan ilmunya gitu loh. Harus ada ilmunya, segala sesuatu. Naik motornya kan harus ada ilmunya. Harus pandai benar. Pakai helm, safety riding ya kan. Jangan gagayaan, pakai segala macam lah, pokoknya semua harus safety, surat-surat ada, segala macam ada ya kan. Kemudian di sobri harus sabar. Ikutan macet ikutan rada sabar. Kalau memang ada acara khusus memang di patwal ya memang fasilitas. Kita mengikuti semuanya prosedurnya. Dan kudu ikhlas tadi teh ya. Kemana-mana kita harus jadikan tempat itu menjadi manfaat bagi kita dan bagi banyak orang. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Cik rombongan HDC itu di mana ya? Di Jakarta, reka Bali, reka Lombok, mau ke Sumatera, mau ke Sulawesi, mereka malah menunggu. Itu mereka mendambakan itu. Melihat pawai gitu ya. Senang mereka kan, hiburan bagi mereka, apalagi sampai ada bakti sosial, ada santunan. Itu yang mereka harapkan. Mungkin mereka tidak mengharapkan dari pemerintah daerah setempat, tapi kita minimal mewarnai lah, walaupun sedikit, tapi kita minimal bisa membahagiakan banyak orang. Karena Kang Rodi tadi bilang, aduh asa kumaha ningali mereka pakai beras 5 kilo sampai sujud nangis. Mereka bahagia dan kita lebih bahagia. Karena apa? Kita dititipkan sama Allah rezeki untuk bisa menyampaikan dan diberikan kepada mereka. Karena memang kata Rasulullah, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih mulia dibandingkan tangan di bawah. Dan kita diizinkan sama Allah, dihidupkan sama Allah menjadi tangan yang di atas. Makanya kata Rasulullah, as-sahyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, baitu minan nas. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Kan didambakan, disenangi sama manusia. Dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Wa bakhilu, orang yang pelit, koret, medit, buntut kasiran, dari gesek. Sering minta bensin ke Om Jireng boleh? Kenapa Kiai minta bensin ya? Itu mah guru habis. Saudara-saudara eta mah kedanyungkeun eta mah. Berarti asultan rempet di pom bensin. Tangan di atas sebetulnya tangan di bawah. Asultan berarti nerimanya di atas. Kang Roni ngasihnya dari bawah. Ya, itulah hadirnya kasih sayang seorang mukmin itu kata Rasulullah, karena sering berbagi hadiah. Berbagi hadiah itu
si Sultan ke iya, saya mau kasih hadiah, si Kang Roni nih lagi ini, saya mau kasih hadiah, itu mendatangkan kasih sayang dalam dirinya. Karena senantiasa menyenangkan hati orang, membahagiakan orang. Karena kata Rasul, siapa yang membahagiakan orang lain, menolong orang lain, maka Allah pasti akan tolong dia terlebih dahulu. Allah akan bahagiakan dia terlebih dahulu. Pada saat rombongan HDCI niat, saya mau ke Sulawesi, nih siapin nih semua nih peralatan buat anak-anak yatim, fakir, miskin, siapin. Itu kalaupun kejadian musibah di situ, itu kalau meninggal mati syahid. Karena awalnya sudah mau ibadah, walaupun itu menjadi hiburan kita, perjalanan riding kita, tapi ujungnya mau memberikan kebahagiaan sama orang banyak orang yang susah. Allah sudah lebih tahu. Itu makanya keuntungannya gitu. Makanya saya juga menyampaikan tidak hanya kepada HDCI, tapi seluruh komunitas motor besar yang ada di Indonesia ini, ataupun motor kecil, semua motor pokoknya nama. Ingatkan setiap riding itu ada sisi manfaatnya nggak kira-kira. Mau motor RX King, mau motor Vespa, mau motor klasikan segala macam, Harley apa semua diniatkan kalau riding itu menjadi ibadah. Coba sekarang Kang Roni mau Harley kerja, ya kan? Pakai Harley kan, kerja untuk menjemput rezeki kan, akhirnya membawa uang kan, membawa uang ke rumah. Kalau istri, kalau anak, itu jihad yang terbesar dibandingkan kita. Tidak ada dosa yang dia bisa dihapuskan dengan sholat, dengan haji, dengan sedekah, dengan segala macam, kecuali ada dosa yang bisa dihapuskan dengan seorang laki-laki membawa pulang nafkah buat istri dan anak-anaknya. Itu jihad yang besar. Subhanallah. Saya kalau dapat uang suka dikasih sebagian dari istri, sebagian lagi. Jadi sebagian itu kalau semuanya saya mau beli rokok gitu. Yang penting untuk siap. Roni, Kang Haji Roni, Kang Sultan, bahwasanya kita kini harus menunjukkan kepada banyak orang bahwasanya komunitas motor besar atau motor kecil apapun itu harus diniatkan memang harus niat untuk bisa manfaat, itu menjadi ibadah. Kan menjadi ibadah. Misalnya membawa sesuatu buat kebaikan banyak orang, menolong orang lain, itu kalaupun harus meninggal dalam keadaan di dalam naik motor karena niatnya sudah baik, itu menjadi mati syahid insya Allah. Ya, karena kita memang niatnya baik gitu loh. Nah makanya Jiron ini kira-kira punya program apa sih di HDCI pusat ini, apa buat apa ya? Ya minimal membuat image ini bisa berubah lah, masyarakat banyak gitu kan. Dan motor-motor kecil juga tidak seolah-olah direndahkan sama anak-anak Harley, motor besar gitu kan. Mereka jangan sampai melihat sebelah mata gitu kan. Apa sih program-program yang sekarang dari HDCI pusat? Siap. Jadi gini, karena kondisi sekarang Indonesia itu habis terkena pandemi apa segala macam, otomatis kan PPKM tuh, terus kemudian pariwisata juga semua pada tutup, apa segala macam, imbasnya besar aja lah. Maka itu HDCI pusat, HDCI se-Indonesia ini mengadakan satu program namanya Indonesia Rally, HDCI Indonesia Rally. Itu ada di Sulawesi, Kalimantan. Itu tujuannya yang pertama untuk memulihkan pariwisataan di Indonesia, kan itu bisa mendapatkan income buat Indonesia. Mudah-mudahan Sandiaga Uno dengar ini juga, menteri. Amin. Didukung, disupport. Jadi kita meningkatkan kepariwisataan di Indonesia. Kemudian yang keduanya meningkatkan juga perekonomian masyarakat. Jadi karena pada saat kita touring itu kan tentunya di sana kita ada belanja, ada beli oleh-oleh, kita nginap di hotelnya, terus kita belanja makanan juga kan lebih banyak produk-produk dari daerah. Jadi masyarakat terbantu kan, kita belanja di sana. Itu perekonomian. Kemudian yang ketiganya yang tadi kita selingi dengan baksos di wilayah-wilayah yang memang cukup cukup prihatin lah. Jadi kita juga sebelum kita ke daerah tujuan, kita minta informasi daerah-daerah mana sih ini yang betul-betul sangat membutuhkan. Nah gitu, jadi kita bisa langsung drop ke sana dari sembako ataupun uang tunai. Kita ada baksoskan di sana juga. Mulia sekali sebenarnya program-programnya. Insya Allah mudah-mudahan. Slogan dari saya sendiri. Apa slogannya? HDCI, Harley Davidson, cinta ilahi. Harley Davidson, cinta ilahi. Amin. Nggak, biasa kalau motoring segala macam langsung kan suka mimpin doa nih.
Selalu. Biasanya. Santai. Santai. Harus selalu dong, Bang. Kalau suara. Berapa jadi kalau Santai. Tapi kan biasanya diawali semua dengan doa ya. Kebanyakan Ya. doa ya gitu. Asal kan sebagai ustadznya dari C Bandung nih ceritanya nih. Hah? biasa. Apa pengalaman As Sultan ikut di HDC ini? Pengalamannya apa? Yang bisa ini menarik. Ini bisa tahu-tahu ada beberapa orang temen yang misalnya gue mau sholat, ada As Sultan tuh, ada Kang Sultan, gue mau ikut sholat. Ada nggak sih sisi positif As Sultan ada di sana? Apa ditakutnya? As Sultan, ditakutin apa gimana sih? Apa mereka tuh takdiman wa takriman kepada seorang As Sultan? Pas masuk, kan pertamanya punya motor. Iya. Mungkin karena gaulnya di pondok, Pesantren ya. paham pergaulan. Kok itu motor besar? Abringan bahasa Indonesia apa? Konvoyan. Konvoy. Itu bahasa baru abring-abringan. Abring-abringan. Bahasa As Sultan. Waduh keren banget. Harus masuk itu. Ketemu lah beliau di rumah mertua saya. Berarti wasilahnya sama Kang Haji Oh Roni. iya, udah lama pisan. Wah, udah lama pisan. Oh gitu. Iya. Jadi wasilahnya Kang Haji Roni. Oh. Dasar. Dapatnya di Resa Katsu. Resa ya. Alhamdulillah. Jadi bukan langsung kenal ke Pengurus. tapi langsung ke senior. Saya senior. Jadi ada keanehan saya itu langsung ke senior. Oh, punten. Jadi gini, Kang Ustadz, titip pesan juga. Saya sangat senang sekali, saya sangat ngefans sekali sareng ya, walaupun junior, tapi buat saya beliau adalah senior saya, guru. Saya bisa mendapatkan banyak ilmu. Saya berharap ke depannya, jadi gini. Kuma. Bikers, komunitas bikers ini bukan hanya motor besar, motor kecil kan banyak sekali ya. Jadi saya ingin ada satu kata nih. Yang mengerti bikers itu adalah bikers. Jadi apabila kita ingin menyampaikan sesuatu, khususnya ini dalam sisi syiar agama, kalau bukan bikers masuk ke bikers itu agak kurang masuk larinya. Jadi nggak nyambung. Tapi kalau misalnya sekarang model AA bikers, Ustadz Sultan bikers bergabung dalam satu bikers, terus dia bisa menyampaikan walaupun hanya sambil, kan saya sering nih Sambil lalu lah. sambil bercandaan ya kan. Tapi Dulu kan saya juga kebetulan sama almarhum Uje. Iya. Karena almarhum Uje juga sebelum almarhum beliau kan beli motor dari saya. Motor saya dibeli sama almarhum dulu teh. Nah, jadi pada saat kita kumpul itu ada beberapa pesan-pesan dari kayak AA, Ustadz Sultan, almarhum Uje juga yang didengar sama bikers, karena kalau bikers yang berbicara, bikers pasti bisa nerima gitu, gimana pun juga. Jadi itulah tadi kata saya bilang, bikers yang mengerti bikers itu adalah bikers yang mengerti bikers. Jadi kalau misalnya menyampaikannya, berharap ke depannya, yuk misalnya AA nanti ada beberapa murid-murid AA yang ustadz apa namanya, yang masih muda-muda kayak ini Kang Sultan, yuk kita sama-sama apa namanya syiar kita berbagi ilmu lah kan gitu ya, bertukar. Itu sangat diharapkan sekali. Amin. Karena dulu sempat setiap mau bulan puasa itu kan Bucek sempat bikin klip ya. Apa namanya untuk ini teh apa ya namanya musola. Nah itu kalau bisa hal seperti itu kan sangat positif tuh. Itu bisa membangun image biker itu tidak negatif. Betul. Kan gitu ya. Kalau itu terus juga nih, insyaallah Kang Haji Roni saya support. Ya, mudah-mudahan juga lagi ngadain program hikmah perjalanan Ariza dengan bawa motor lagi saya gitu loh. Alhamdulillah. Amin. Motor apa aja lah, disupport bisa. Disupport sama Kang Haji Roni sama Kang Sultan. Nanti kita ngeblar bareng, tapi niatnya untuk kebaikan. Amin. Itu bagus pisan. Insyaallah. Bagus pisan. Insyaallah nanti kita sudah mulai lagi ini juga Ariza Channel ini bukan hanya podcast aja. Siap. Tapi kita balik lagi ke jalanan lagi. Kembali ke jalanan. Jadi
kayak Tosia on the street, itu Tosia on the seperti road, itu. gitu. Ya. Jadi di jalanan lagi kita berkolaborasi dengan orang-orang yang di sekitar kita, ya. Ya minimal ya itulah baliguan nih walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat tapi yang sudah amalkan gitu loh. Jangan sampai saya nyuruh Kang Haji Roni nyuruh sesuatu kebaikan tapi belum menjalankan, itu yang repot kan. Makanya biker itu yang tahu ya biker juga. Biker gitu, juga kan? ya, biker yang ngerti biker mah. Jadi bahasa Kita kolaborasi sama HDCI. Amin, amin. Kan? Siap. Kolaborasi sama HDCI kita Siap. tunjukkan bahwasanya biker juga manusia. Gitu. Itu mah serius beda. Jadi Kang Haji, ya Allah. siap. Pisan. Sami-sami Sudah dikasih waktu sama ini kayak dejavu teh sebetulnya. Abdi oke. Abdi ngobrol kayak gini kayaknya pernah ngobrol sama Kang Roy nggak tahu di mimpi mana nih. Wah, ya? ngasih tahu ini. Subhanallah. Kayaknya ngomong pernah kayak gini aneh gitu loh. Tapi di alam mana gitu orang tuh. Tapi hari kejadian hari ini di tempatnya Kang Haji Sultan juga. Ya mudah-mudahan kita ini silaturahim terus jalan. Amin, Kang Haji. amin. HDCI sukses, Amin, berkah amin. terus. Amin. Salam buat ketua umum semua pengurus. Amin. Ya, atur salam juga HDCI Amin. Bandung. Mudah-mudahan Amin. semuanya disehatkan diselamatkan. Amin. Atur nun kehadiran. Sami-sami. Ya, nun bisa. Sami-sami. Nun bisa. Sami-sami ya. Ajaran nun bisa. Sami-sami ya. Persilakan kalau ada waktu untuk masuk ke member kami di. Oh iya siap. Ya. Diantos pisan. Ya tahu, nomor kehormatan. Insya Allah. Aduh, kehormatan kanggo kami mah. Nuhun pisan. Ya Allah, alhamdulillah seru juga ya sama Kang Haji Roni. Tadi dia Lubis, apa Lubis tuh? Lubis. Roni Lubis. Roni. Christoph Lubis. Christoph nama tak kenal. Ke Amerika. Roni Lubis. Sultan ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu sama Kang Haji Roni selaku wakil sekjen dari HDCI Pusat dan Kang Haji Sultan selaku di bagian daripada HDCI Bandung. Dan mudah-mudahan komunitas biker ini yang khususnya HDCI ini bisa menyampaikan sesuatu kebaikan-kebaikan buat biker-biker Amin. yang lain dan mudah-mudahan menjadi contoh yang baik komunitas biker yang ada di Indonesia saat ini. Amin. Sekali lagi mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya. Siapa yang like, share, and subscribe acara Ariza Podcast ini, insya Allah rezekinya akan kita bagi-bagikan lagi kepada anak-anak yatim piatu, fakir miskin, dan orang-orang yang lebih susah di antara kita. Pamit mundur, sampai ketemu lagi di podcast Ariza selanjutnya. Mohon maaf lahir batin, semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.